Selamat Hari Natal untuk seluruh Midweek Worship Community dimanapun Anda berada. Pada hari ini mari kita akan menyembah Tuhan, meninggikan Dia, Sang Raja. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul that is world. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder springs a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, a night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, a night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night, a night divine. Thank you, Jesus. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Bersukacitalah menyambut Raja Damai dalam hidupmu. Silent night, oh,
merintis. Tuhan Yesus, betapa kami bersyukur menjelang kami memperingati hari kelahiran-Mu Tuhan Yesus. Biarlah sukacita dan damai Natal itu selalu ada di hati kami, dan biar memancar terang Kristus di dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan Yesus, banyak orang juga yang akan mengalami sentuhan kasih Tuhan Yesus di Natal ini. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Biar Tuhan Yesus untuk Midweek Worship Community, Tuhan pakai menjadi berkat Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan Natal juga, Tuhan akan pakai lebih lagi dan memberkati kami semua. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk menerima berkat Natal ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin, amin. Midweek Worship Community, mari kita bersuka cita menyambut Christmas message yang akan disampaikan oleh Pastor Yongki. Merry Christmas! Shalom, jemaat MWW yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabarnya? Senang sekali saya Pendeta Yosua Yongki dari kota New York boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya. Nah, renungan pada hari ini saya ambil dari Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, dari ayat yang kita baca, Bapak Ibu sekalian, 2000 tahun yang lalu telah lahir seorang anak laki-laki ke atas muka bumi ini melalui seorang perawan yang bernama Maria. Anak laki-laki itu memiliki dua nama. Yang pertama, Yesus, artinya juru selamat dunia. Yang kedua, Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Nah, yang pertama, Yesus, juru selamat dunia. Di atas muka bumi ini, di bawah kolong langit ini, hanya ada satu nama yang bisa menyelamatkan dunia ini, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, kata Yesus. Memang pepatah dunia berkata banyak jalan menuju Roma, tapi jalan menuju sorga hanya satu, yaitu melalui Yesus Kristus Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita yang sejak lahirnya sampai hari ini tidak berbuat dosa. Dan kita tahu bahwa upah dosa itu adalah maut. Maka itu 2000 tahun yang lalu peristiwa Natal itu Yesus datang ke dunia untuk mencari orang-orang yang berdosa agar orang-orang berdosa itu diampuni dosanya, agar orang-orang berdosa itu tidak binasa, agar orang-orang berdosa itu dipulihkan kehidupannya. Saya bersyukur saya diselamatkan oleh Tuhan. Saya punya latar belakang yang tidak baik dalam hidup ini. Saya penyembah berhala, saya dari keluarga ateis, Bapak Ibu sekalian. Tetapi ketika saya sudah menikah, maka dalam perjalanan hidup saya mengalami Tuhan. Saya membuka hati saya dan saya menerima Yesus
sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saya tinggalkan semua hidup yang lama, saya tinggalkan semua hidup yang penuh dengan kesia-siaan, penyembahan berhala, dan lain sebagainya. Kisah Rasul 16 ayat 31 berkata, percayalah kepada Yesus, maka engkau dan seluruh isi rumahmu akan diselamatkan. Setelah saya mengalami Yesus, saya diselamatkan, Bapak Ibu sekalian. Maka saya dan bersama-sama dengan istri saya memberikan kesaksian kepada keluarga besar yang mayoritas tidak percaya kepada Tuhan. Singkat cerita, akhirnya keluarga besar semuanya diselamatkan. Bahkan ayah dan ibu mertua saya sendiri yang dipakai oleh Tuhan, dipercaya oleh Tuhan untuk membaptis beliau ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, tahukah kita bahwa setiap hari ada 150.000 orang yang meninggal dunia. Jadi setahun orang yang meninggal dunia itu kurang lebih sekitar 50 juta orang. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, setiap orang yang tidak percaya kepada Tuhan, maka kalau dia meninggal dunia, maka akan mengalami hukuman kekal untuk selama-lamanya. Mereka akan dimasukkan ke neraka. Sorga dan neraka itu begitu nyata. Sorga dan neraka itu begitu real. Sorga diciptakan sengaja oleh Tuhan untuk umatnya, dan neraka diciptakan oleh Tuhan bukan untuk umatnya, tapi untuk setan, untuk iblis dan para pengikutnya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan dan hari ini masih hidup, masih Tuhan izinkan hidup, ada maksud Tuhan dari semuanya itu. Tuhan mau memakai kita menjadi kepanjangan tangannya untuk menjangkau jiwa-jiwa, khususnya untuk keluarga kita, teman-teman dekat kita, orang-orang dekat kita, teman sekantor kita, teman sekerja kita. Janganlah kita menjadi orang yang egois. Tuhan mau memakai kita menjadi alatnya, sehingga kabar baik ini, kabar Natal ini juga boleh didengar oleh orang-orang dekat kita, sehingga mereka semua diselamatkan. Keselamatan itu adalah kehendak Tuhan. Kemudian yang kedua, Immanuel, Allah menyertai kita. Bapak Ibu sekalian, pernah nggak kita berpikir mengapa Tuhan mau menyertai kita? Kalau Yesus artinya juru selamat itu untuk kehidupan kekal nanti. Tetapi Immanuel, Allah menyertai kita, yaitu untuk kehidupan kita di atas muka bumi ini. Mari kita lihat dari kitab Kejadian pasal yang ke-39. Ini kisah seorang anak muda yang tidak punya pengharapan, tidak punya masa depan. Seorang anak muda yang ditolak oleh keluarganya, yaitu bernama Yusuf. Ayat yang pertama dari Kejadian 39 berkata, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli Yusuf dari tangan orang Ismail yang telah membawa Yusuf ke situ. Tetapi perhatikan ini, Tuhan menyertai Yusuf. Sekali lagi, Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Yang pertama, Tuhan mau menyertai kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus itu, agar kita menjadi orang yang selalu berhasil di dalam pekerjaan kita. Alkitab bilang begini, kalau kita nggak bekerja, janganlah kamu makan. Jadi bekerja itu adalah hal yang alkitabiah,
hal yang rohani. Setiap kita harus bekerja. Tetapi kalau kita bekerja tidak disertai oleh Tuhan, maka sia-sialah apa yang kita kerjakan. Alkitab berkata begini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, jerih payahmu itu tidak akan menambahinya. Kembali kepada Yusuf, tadi sudah saya sampaikan, dia tidak punya dasar untuk menjadi orang yang berhasil dengan segala keadaan dan latar belakangnya. Tetapi ketika Tuhan menyertai Yusuf, maka segala-galanya menjadi berubah. Kita lihat bagaimana akhir dari kisah hidup Yusuf ini. Hanya dalam semalam dia kemudian menjadi orang yang berkuasa di Mesir. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Berita Natal tahun 2023, Tuhan mau menyertai jemaat MWW. Agar apa? Agar di dalam pekerjaan yang mana Tuhan percayakan kepada jemaat Tuhan, kita semua menjadi orang-orang yang berhasil, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, untuk apa Tuhan menyertai kita yang percaya kepada Yesus? Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian dari kitab Kejadian pasal 39 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi lihat ini, Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Nah, hal yang kedua, Tuhan menyertai kita agar supaya kita menjadi orang yang berintegritas. Apa itu orang yang berintegritas? Orang yang berintegritas adalah orang yang berlaku benar tanpa pengawasan. Beberapa teman saya yang ada di Indonesia, mereka mau menyekolahkan anaknya ke Amerika Serikat. Dan kemudian mereka berbicara dengan saya, menyampaikan keinginannya, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kalau anak saya ini mau saya kirim ke Amerika? Saya bilang begini, kamu sendiri yang tahu tentang anakmu. Apakah anakmu itu bisa dipercaya? Apakah anakmu itu bisa berlaku benar tanpa pengawasan? Kalau anakmu bisa dipercaya, anakmu bisa berlaku benar tanpa pengawasan, kirimlah ke Amerika. Maka dia akan menjadi orang yang berhasil. Kembali kepada Yusuf. Yusuf punya kesempatan untuk berzina. Pada waktu itu tidak ada orang yang melihatnya. Tetapi Yusuf sadar bahwa dia disertai oleh Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Sehingga takut akan Tuhan ada pada Yusuf. Sehingga kesempatan dia untuk memuaskan dagingnya, kesempatan untuk dia berbuat dosa, dia tidak mau pakai kehendak bebas itu, justru dia lari meninggalkan perempuan itu, dia lari menjauh meninggalkan dosa itu. Karisma, kepandaian, talenta membawa kita cepat untuk mencapai puncak. Tetapi untuk kita tetap ada di puncak dibutuhkan yang namanya integritas, yaitu karakter yang baik, karakter yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita sekarang tinggal di dunia yang penuh dengan kompromi, dengan dosa, Bapak Ibu sekalian. Nah, Tuhan mau menyertai kita agar supaya kita orang percaya ini tidak kompromi dengan yang namanya dosa. Waktu kita berani berkata tegas kepada dosa, maka seperti kata Alkitab, jalan hidup orang benar itu akan seperti cahaya fajar pada pagi hari yang akan semakin terang hingga rembang tengah hari.
Orang benar yang bersih kelakuannya, dia akan berbahagia, keturunannya akan berbahagia, keturunannya pun akan diberkati oleh Tuhan. Jadi yang kedua, Tuhan menyertai kita agar kita menjadi orang yang berintegritas. Nah, hal yang ketiga, mengapa Tuhan mau menyertai kita? Mari kita lihat di dalam kitab Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas. Sekali lagi, mereka didapati 10 kali lebih cerdas, 10 kali lebih unggul daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Ini berkisah tentang empat anak muda Ibrani dalam pembuangan di Babel. Namanya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. 4 orang Ibrani ini, anak-anak muda Yahudi ini, ketika mereka ada di negeri Babel yang penuh dengan kemaksiatan, Bapak Ibu sekalian, tetapi karena mereka dipenuhi dengan roh yang luar biasa, mereka disertai oleh Tuhan, maka di tengah-tengah situasi yang tidak mungkin itu, mereka tetap menjadi orang yang unggul. Mereka tetap menjadi orang yang berprestasi. Mereka menjadi orang yang mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan menyertai kita, Bapak Ibu sekalian. Ada maksud Tuhan untuk menyertai kita selama kita masih ada di atas muka bumi ini. Mengapa? Agar kita ini menjadi orang-orang yang berprestasi, sehingga orang-orang boleh melihat kita, Bapak Ibu sekalian. Bukankah Alkitab berkata, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang. Sehingga apa? Sehingga semua orang mempermuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, jangan sia-siakan anugerah Tuhan. Tuhan mau menyertai kita, sehingga Bapak Ibu sekalian kita menjadi orang-orang yang berguna, orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang bermutu, bahkan dikatakan 10 kali lebih unggul. Dalam doa saya kepada anggota keluarga saya, untuk anak-anak saya selalu bilang begini, Tuhan, biarlah apa yang terjadi atas Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel, karena mereka disertai oleh Tuhan, karena mereka dipenuhi dengan roh yang luar biasa, maka mereka 10 kali lebih unggul. Buat Tuhan, keturunan saya juga demikian. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah situasi dunia yang seperti ini, Tuhan mengangkat hidup anak-anak saya. Dan saya berkata kepada anak-anak saya ketika diangkat oleh Tuhan, saya mau ingatkan mereka, saya bertanya kepada mereka, "Nak, kamu tahu nggak, apa yang kamu capai ini semua bukan karena hebat, kuat, dan gagahmu, tapi semua karena anugerah Allah, karena penyertaan Tuhan." Dan anak-anak saya itu semua mengaminkan, ya benar Pak, ini semua karena disertai oleh Tuhan. Nah, kabar baik buat setiap kita, Bapak Ibu sekalian, kita harus bersiap-siap sebelum kita meninggalkan tahun 2023. Izinkan Tuhan terus menyertai kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang berguna, orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang hebat, orang-orang yang unggul, bahkan 10 kali lebih unggul daripada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu sekalian, kita tanpa Tuhan itu adalah nol, Bapak Ibu sekalian, ya. Angka nol, kemudian kalau ditambah dengan 1000 sama dengan 1000. Angka 0 ditambah dengan 1 juta sama dengan 1 juta. Angka 0 ditambah 1 miliar sama dengan 1 miliar. Pertanyaan, berapakah angka Tuhan? Angka Tuhan itu bukan 1 triliun, bukan 10 triliun, tapi angka Tuhan tidak terbatas, infinity. Kita yang 0
ditambah dengan Tuhan, kita yang nol disertai oleh Tuhan, maka kita menjadi tidak terbatas. Maka itu Bapak Ibu sekalian, jangan pernah sia-siakan anugerah Tuhan, di mana oleh karena kerendahan hati dan kasih Tuhan, Tuhan mau menyertai kita. Maka itu jangan ada seorang pun dari antara kita yang meninggalkan Tuhan atau yang tidak setia kepada Tuhan. Inilah waktunya untuk kita kembali kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, mulai hari ini sertai aku. Dan kemudian yang keempat, mengapa Tuhan menyertai kita? Mari kita lihat di dalam kitab Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, yang keempat, Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau menyertai kita agar kita menjadi orang-orang yang cakap melayani di ladang Tuhan. Maksud saya, jangan sampai kita salah paham, kemudian kita meninggalkan bisnis kita, meninggalkan pekerjaan kita. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Semua yang ada pada kita hari ini itu adalah yang sedang Tuhan percayakan kepada kita. Tetapi sementara kita menjalani kehidupan ini, mari Bapak Ibu sekalian, kita melayani Tuhan. Ingat bahwa Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Adalah satu kehormatan kalau kita sebagai orang-orang yang percaya, karena disertai oleh Tuhan, diingatkan oleh Tuhan, maka kita melayani Raja di atas segala raja. Kita tahu Tuhan menempatkan kita di tempat kita masing-masing. Dalam hal ini di gereja-gereja di mana Tuhan tempatkan kita. Biarlah kita di gereja di mana Tuhan tempatkan kita. Kita mau terlibat di dalam pelayanan. Banyak pekerjaan Tuhan, banyak bidang pelayanan yang sangat membutuhkan kita. Jangan pernah hati kita menuduh kita bahwa keberadaan kita tidak berguna. No, Bapak Ibu sekalian. Kita sebagai anggota tubuh Kristus, hidup kita begitu sangat dibutuhkan untuk saling menopang satu dengan yang lainnya, khususnya dalam hal ini yaitu melayani Tuhan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, biarlah roh kita terus menyala-nyala, kerajinan kita jangan sampai kendor. Kita mau melayani Tuhan, bahkan melayani sampai selama-lamanya. Berita Natal hari ini, yang pertama, Yesus artinya juru selamat dunia. Tuhan mau menyelamatkan setiap kita, bukan hanya kita, tapi keluarga besar kita, bahkan seluruh dunia ini. Yang kedua, Tuhan menyertai kita agar supaya kita menjadi orang-orang yang berhasil di segala pekerjaan kita. Tuhan menyertai kita agar kita menjadi orang-orang yang berintegritas. Tuhan menyertai kita agar kita menjadi pribadi-pribadi yang unggul. Tuhan menyertai kita agar kita cakap dalam melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, berkati jemaat MWW ini, biarlah di hari Natal tahun 2023 kami mengalami yang namanya Yesus, kami mengalami yang namanya Immanuel. Hidup kami tidak sama lagi. Kami mau buka hati kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu, sehingga terang Tuhan bercahaya dari kehidupan kami. Nama Tuhan ditinggikan dan boleh menarik orang datang kepada Kristus Yesus Tuhan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Selamat Hari Natal tahun 2023 dan selamat tahun baru 2024. Immanuel. Shalom. semua. Merry
Christmas Selamat Hari Natal. to Midweek Worship Community. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. This is a beautiful season Ini adalah musim yang indah, saudara. of the Christ Kasih Kristus and the grace of God. dan kasih karunia Tuhan. That we're going to enjoy the Bahwa presence kita of semua God. akan menikmati kehadiran Tuhan. Wherever you are, Dimanapun kalian berada, let the presence of God be with you. biarlah hadiratnya Tuhan menyertai kalian semua. God bless you and Tuhan keep Yesus you. memberkati. And I believe that Dan saya percaya when you go to the new year, pada saat kita memasuki tahun baru, celebrate Him every day. maka rayakan dia Tuhan kita setiap hari. Jesus is good. Karena Tuhan Yesus adalah baik. He's good all the Dan time. dia baik setiap hari. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Merry Selamat Hari Natal dan Midweek tahun baru. Worship Community. God bless you. See you all. Kepada Midweek Worship Community, kami mengucapkan Selamat Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Tuhan Yesus memberkati. Saya Tessa, kami Tessa mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year untuk Midweek Worship Community dimanapun berada. Jesus bless you. And have yourself a merry little Christmas now. Hai Midweek Worship Community, baik yang ada di Indonesia maupun yang di luar Indonesia, aku mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. May the light of God's love shine upon you this Christmas and guide you to a new year filled with peace and love. Dan semoga Midweek Worship Community ini bisa semakin maju di dalam Tuhan. Jesus bless you. Shalom, saya Pendeta Muda Eka Mariani dari California, USA mengucapkan Selamat Natal 2023 dan menjelang Tahun Baru 2024 untuk semua sahabat Midweek Worship Community dan juga seluruh umat Kristiani dimanapun berada. Dan untuk Midweek Worship Community, maju terus berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun Anda berada, saya ingin mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru untuk Midweek Worship Community dan Pastor Nathan beserta Pastor Yuni dan keluarga. Merry Christmas and Happy New Year. God bless you all. Satu persembahan pujian Natal dari saya, semoga menjadi berkat untuk kita semua. Silent, silent.